warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat tugas video wawancara yang berjudul tentang proses demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya Yovan Arya Irawan. Dan saya Rezaldi Ferdian. Dan saya Muhammad Handika Afdal. Dan saya Giovanni Asra. Oke, selamat menonton. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan secara mufakat dan berdiskusi. Menurut saya sebagai seorang mahasiswa berpendapat bahwa penerapan musyawarah untuk mencapai kata mufakat ini sangat perlu. Contohnya saya di kampus, di lingkungan kampus saya sendiri, saya pernah mengikuti rapat BEM atau sekre. Nah, di situ saya bisa belajar bahwa pentingnya musyawarah untuk mendapatkan kata mufakat, dan satu lagi tidak ada satu pihak yang terrugikan setelah kita mendapatkan kata mufakat di sebuah musyawarah. Menurut saya pemilu di negara ini tidak berjalan dengan sesuai apa yang dipertanyakan dengan abang tadi. Pemilu yang bebas, langsung, jujur dan adil itu kurang diterapkan di negara ini, di mana setiap hari-hari menjelang pemilu, setiap oknum-oknum yang mendaftarkan namanya menjadi pejabat atau pemimpin di suatu partai itu menyogok masyarakat dengan uang. Dan sekian saja bang, itu dari. Kalau untuk ketuhanan Yang Maha Esa masih nampak bang, cuman kalau untuk kemanusiaan sama persatuan tuh jarang lah nampak di Kota Padang bang, di Padang bang. Ya pernah, saat pemilu atau pilkada sering ditemukan praktik politik, uang atau janji-janji manis dari calon, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut saya, hal tersebut tidak baik dan merusak demokrasi karena dapat memengaruhi pilihan masyarakat tanpa mempertimbangkan kualitas dan program calon. Pimpinan seharusnya dipilih berdasarkan integritas, visi, dan kinerja, bukan karena imbalan atau janji yang belum tentu ditepati. Secara umum, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, DPR atau DPRD seringkali fluktuatif. Berdasarkan berbagai survei nasional seperti dari Indikator Publik atau LSI, kepercayaan terhadap DPR seringkali berada di urutan bawah dibandingkan lembaga negara lainnya seperti TNI atau Presiden, yang menandakan bahwa masih banyak rakyat yang merasa suara belum sepenuhnya didengar. Sekian dari saya. Menurut pendapat saya, demokrasi pasca reformasi belum sepenuhnya terlalu liberal, tetapi belum juga sepenuhnya mencerminkan demokrasi Pancasila. Tantangannya adalah mengisi kebebasan politik dengan nilai Pancasila agar demokrasi kita tidak hanya bebas, tetapi juga beradab dan berkeadilan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Menurut saya, setelah reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum sudah semakin baik. Namun implementasinya saja yang belum diterapkan kembali. Demokrasi lebih baik dari sebelum reformasi, dan masyarakat lebih bebas untuk berpendapat dan memilih. Demokrasi dijalankan sesuai dengan undang-undang dan Pancasila dengan baik. Saatnya sudah acuh tadi.